Perkenalkan, nama saya Osvaldo Syarifita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis generasi dan macam-macam aliran filsafat pendidikan. Dan yang pertama, jenis-jenis generasi. Ada generasi silent, yaitu dari tahun 1928 sampai 1945. Generasi ini memiliki sifat disiplin. Yang kedua, generasi baby boomers, yaitu dari tahun 1956 sampai 1994. Generasi ini memiliki sifat ambisius. Dan yang ketiga, generasi X, yaitu dari tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini memiliki sifat mandiri. Dan yang keempat, generasi Y atau generasi milenial, yaitu dari tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini memiliki sifat disiplin, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, generasi Z, yaitu dari tahun 1997 sampai 2013. Generasi ini memiliki sifat digital native. Yang keenam, generasi Alpha, yaitu dari tahun 2013 sampai sekarang. Generasi ini memiliki sifat digital first. Dan jenis-jenis macam-macam aliran filsafat. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran ini cenderung mengembangkan ide gagasan atau ide berpikir. Yang kedua, aliran naturalisme, yaitu aliran ini cenderung bersifat alamiah. Yang ketiga, realisme, yaitu aliran ini cenderung bersifat nyata atau real. Yang keempat, realisme. Yang keempat, esensialisme. Aliran ini cenderung mempertahankan budaya lama. Yang kelima, perennialisme. Aliran ini cenderung menyambungkan masa lampau ke masa sekarang. Yang keenam, aliran progresisme. Aliran ini cenderung menggunakan proses. Yang ketujuh, pragmatisme. Aliran ini cenderung hanya melihat hasil. Yang ke-8, rekonstruksionisme. Aliran ini cenderung menata cara menggunakan genre. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu pada saat COVID-19, yaitu siswa sulit fokus pada saat pembelajaran daring. Kasus ini dialami oleh generasi Z dan generasi Alpha, yaitu generasi Z dari 1997 sampai 2012 dan generasi Alpha dari 2013 sampai sekarang. Dan untuk menganalisis kasus ini menurut beberapa aliran. Yang pertama, menurut idealisme, dia menyampaikan ide dan dia cenderung. Dan menurut progresivisme, walaupun pandemi COVID-19, pembelajaran tetap harus berjalan. Dan menurut realisme, memang benar dan nyata pada saat pembelajaran pandemi COVID-19 memang tidak bisa tatap muka. Dan naturalisme menanggapi itu dengan peristiwa yang memang adanya di peristiwa yang alami dan yang terjadi di alam. Jadi siswa sulit untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Dan aliran lain menanggapi dari pragmatisme, siswa itu cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dan satu arah. Jadi siswa sulit untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Dan aliran lain menanggapi dari pragmatisme, siswa itu cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dan satu arah. Jadi siswa sulit fokus untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan esensialisme memberikan masukan walaupun dalam keadaan terpaksa, dan biar pembelajaran tidak bosan, yaitu siswa disuruh open kamera dengan menggunakan aplikasi Zoom
aplikasi juga, tapi tidak mengurangi etika dia tidak mengurangi kepasifan dan etika kedisiplinan. Dan perennialisme menyambungkan realita menggunakan teknologi juga, tapi tidak boleh mengurangi kedisiplinan menyimak dan memperhatikan. Jadi rekonstruksionisme membuat pembelajaran baru dengan solusi dan kondisi yang memungkinkan.